Sekarang itu hidup hedon udah bukan tren. Yang tren itu adalah belajar nabung dan investasi. Karena sebanyak apapun duit yang lo punya, kalau lo nggak bisa ngaturnya, ya menurut gue akan habis gitu aja. Karena skill cari uang dan skill ngatur uang itu adalah dua hal yang berbeda. Dan gak semua orang punya keduanya. Semua orang mungkin bisa cari duit, tapi gak semua orang bisa ngatur duit. Di buku Psychology of Money, Morgan Housel udah bilang kok kalau misalnya kemampuan ngatur duit itu nggak tergantung dari IQ kita, tapi tergantung dari seberapa tinggi self-awareness yang kita punya. Kemampuan mengelola uang dengan bijak itu adalah skill yang bisa kita pelajari kok. Ini 3 step realistis kalau lo pengen lebih melek literasi finansial. 1. Setidaknya lo tahu pendapatan lo tuh sumbernya dari mana aja, dan pengeluaran lo itu alokasinya ke mana aja. Nggak peduli apapun status lo ya, pekerja, ibu rumah tangga, mahasiswa, apapun. Menurut gue sedini mungkin lo belajar soal literasi finansial, maka kemampuan lo mengelola duit itu akan lebih bijak dan keadaan finansial lo tuh akan lebih baik. Setelah lo tahu nih pendapatan lo tuh sumbernya dari mana aja dan pengeluaran lo itu apa aja, lo akan bisa lihat ternyata selama ini tuh pendapatan lo yang kurang atau gengsi lo yang gede sehingga pengeluaran lo tuh membengkak. Kalau emang pendapatan lo yang kurang, ya udah nggak ada cara lain selain nambah sumber pendapatan. Kalau memang gaji lo nggak bisa naik, ya lo cari dari sumber lain, freelance atau jualan, apapun deh. Nah, kalau pengeluaran lo membengkak itu karena gengsi dan ego, ya lo mesti belajar punya self-control dan self-awareness untuk lebih punya kuasa atas diri lo sendiri gitu. Jadi bukan uang yang ngatur lo, tapi lo yang ngatur uang, dan lo sadar bahwasanya uang tuh hanya alat tukar. Dan lo nggak butuh semua hal yang ada di dunia ini kok. 3, kalau keadaan udah sedikit membaik, ini orang-orang suka lupa ya, beresin dulu utang-utang, apalagi utang-utang kecil. Utang tuh kayak keran yang bocor. Banyak orang tuh mendahulukan investasi dan nabung daripada beresin utang. Padahal sebenarnya utang tuh justru menjebak. Coba lo untuk beresin dulu utang-utang yang kecil. Setelah itu coba fokus ngebangun dana darurat dulu. Dan investasiinlah uang dingin, bukan uang yang bisa kepake sewaktu-waktu. Gue pun baru belajar investasi tuh di tahun ini ya, karena gue ngerasa kayaknya nabung aja tuh nggak cukup gitu. Dulu gue pikir ya kalau gue nabung itu ya udah cukup naruh uang gue di bank konvensional tuh udah cukup. Tapi ternyata sekarang ada yang lebih menjanjikan, dan bahkan kita tuh bisa dapat passive income gitu loh dari investasi, dari reksadana. Banyak cara kalau lo mau belajar gimana caranya muterin duit supaya duit juga kerja buat lo. Dan semua pelajaran ini tuh nggak mungkin bisa gue dapat sekarang kalau misalnya gue dari 4 tahun lalu nggak aware untuk nyatet pengeluaran dan pemasukan gue. Ya, cara paling simpel menurut gue, paling dasar untuk lo bisa punya awareness adalah catat pengeluaran dan pendapatan lo. Apapun metode lo, apapun aplikasi dan tools yang lo pakai ya. Tapi make sure lo nggak males dan lakuin itu konsisten. Supaya nggak males, gue tuh bikin template yang bisa gue akses di HP, tapi dashboardnya tuh juga lengkap, kelihatan grafik pengeluaran dan penghasilan lo tuh berapa, baik per bulan maupun per tahun. Kalau lo mau samaan, ini tuh gampang banget cara pakainya, karena semua rumusnya itu udah otomatis. Lo tinggal input aja pengeluaran dan pemasukan lo, atau setiap transaksi itu lo input aja di HP, udah deh selesai. Kalau mau samaan, template-nya tuh ada di link bio gue. Klik aja link di profil gue, cari yang namanya Financial Tracker yang ini, atau lo bisa DM aja ke TikTok gue, nanti gue akan kirimin. Jangan lupa follow gue untuk tips keuangan lainnya. Bye!